Ya, dulu kamu masing-masing. Yang 5 orang lain mana aja? Masih keluar. Nanti kita tunggu ya bersama. Oke, selamat pagi semua anak kami. Pagi, Pak. Coba kurangin, salam serentak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Coba seperti biasa bikin doa dulu. Apa bernyanyi? Nah, sastra mana sastra? Panggil sastra, mana sastra? Oke, saya coba pimpin lagu depan. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk semua. Ridwan, Riki, Rudi, Sona, Vicky, Radu, 2. Yang 3 ini ada informasinya kemana? Nggak ada. Mandi. Jadi kita tunggu bersama-sama ya. Oke, kita ini masuk ke mengenai
mengenai rem ya. Mengenai rem bagian konvensional tromol. Udah tahu ya tromol? Udah ya? Sudah sering kita bahas mengenai tromol, apa itu bagian rem, komponen-komponennya, udah semua. Nah jadi yang sebelum kita membahas mengenai rem, ini alat sebagai komponen-komponennya, komponen-komponen rem. Nah ini kalau kita bahas, ini silinder roda, ya silinder roda. Ini sepatu rem, ini kanvasnya, ini harus pasang. Ini setelan rem, ya, ini tugas kembali, ada 2. Nah, sedangkan ini tadi tugas penahan ya. Nah, ini tugas kembali. Jadi ada master silinder, silinder roda. Oke. Nah, yang di bagian silinder rem ini, yang selalu tahu permasalahannya, ada yang tahu apa yang selalu permasalahan di rem tromol? Apa yang selalu kalian ketahui permasalahannya yang ada di rem tromol? Wah. Yang selalu ada permasalahan di rem tromol. Kampas rem, iya betul, kampas rem ya. Kampas remnya tidak rata, ya. Kampas rem ini tidak rata, makanya di sini ada diukur berapa ketebalannya, ya, berapa ketebalannya ini. Nah, baru yang kedua juga selalu masalah kampas rem ini mau satu-satu licin. Kedua berminyak, ya berminyak dia. Nah, licin ini akibat selalu bergesekan antara tromol dengan kanvas. Nah, karena di sini kita ukur ketebalannya ini standarnya antara 8 mili sampai minimalnya berapa mili? Berapa? Ketebalannya 8 mili, minimalnya 10. Berarti dia harus, kalau ketebalannya 8 mili, minimalnya berarti di bawah daripada 8 mili. Nah, bisa jadi di antara 4, ya 4 dan 5 minimal. Habis itu tidak bisa terpakai. Itu selalu permasalahan di tromol. Nah, baru juga kenapa dia berminyak? Akibat daripada silinder roda ini silnya bocor dia, ya, bocor dia akibat daripada piston yang ada silinder roda ini mendorong fluida ke pistonnya ya. Nah, fluida itu mendorong piston ke belakang. Nah, ternyata silnya bocor. Nah, di sini kalau kita buka ada sil di dalam ini. Ini ada silnya dalam silinder roda. Nah, jadi kalau kita mendorong, kita tidak mendorong rem, ya. Nah, fluida tadi mendorong piston di dalam silinder tadi, dorong dia. Nah, setelah dorong dia, ternyata kita lihat silnya ini sudah mulai rata, ya. Silindernya sudah apa? Silnya sudah mulai rata. Nah, kalau rata ini, kalau kita melihat dengan secara visual mata atau pengamatan, dia agak melengkung. Nah, jadi dia standarnya normalnya dia melengkung. Kalau rata dia, kalau kita ditekan oleh fluida, ya minyak rem tadi, pistonnya itu akan mendorong dan mengalirlah fluida tadi, cairan minyak tadi. Nah, kalau dia mengalir dia, otomatis dia keluar, ya, keluar dia akan mengalir daripada rem kanvas tadi.
Nah, ke kanvas tadi. Kalau udah kena ke kanvas tadi, kalau kena rem berarti ya dampaknya apa dampaknya kalau udah kanvasnya kena minyak? Apa dampaknya? Coba ada tahu apa dampaknya kalau kanvasnya ini kena rem, kena minyak? Tidak pakam ya. Remnya sudah tidak pakam. Tidak pakam remnya. Jadi kita telah melihat bagaimana kalau waktu kita rem mobilnya tidak pakam, berarti yang pertama yang kita lihat kebocoran daripada silinder roda, kebocoran. Kita lihat dulu yang pertama. Dilihat dulu apakah silnya sudah nggak bagus lagi. Nah, yang kedua juga apa lagi ini karet penahan debu, ya karet penahan debu. Mau kalian di sini kotor, ya gelombang dia kira-kira apa? Masuklah kotoran debu ke dalam piston, ya piston silinder roda. Nah, kalau udah masuk kotoran, otomatisnya nanti debu tadi tidak merapat dengan dinding silinder roda dengan piston tadi nggak merapat ya. Nah, ujungnya apa? Minyaknya keluar, ya minyaknya keluar. Nah, ada yang mau bertanya mengenai di sini dulu silinder roda sebelum kita masuk ke yang lain? Apa itu? Silakan. Mana tiket tadi? Itu kan di atas silinder roda ada bulir. Iya, bulir. Bulir itu apa? Makasih. Baik, aku ulangi pertanyaannya ya. Nah, ini silinder roda ada bulir ya. Tujuannya ini kalau kita terjadi kalau bahasa kasarnya buang angin atau puding, ya. Nah, karena kalau masuk angin dia pipa tadi mengandung angin, otomatis waktu mau tidak pegang juga kendalinya. Atau sama kalian mau bertanya dulu? Silakan. Biar nanti di sini kerja kelompok kita ya. Yang 3 orang tadi mana? Dari sini dan dari 2. Aku lagi mana lagi? Jauh. Ada yang kurang paham lagi mengenai rem kita? Atau ada yang permasalahan kalian? Menurut kalian apa aku yang sering mengalami mengenai rem ini begini Pak? Coba ada. Silakan kita sharing-sharing di sini. Kalau ada biar kita nampak di video kan, ya. Kita sharing. Oke, silakan. Kenapa motor solar untuk mesin mati remnya keras, tapi sudah motor bensin tidak? Motor solar itu akibat daripada kevakuman apa? Poster seren kan? Seren. Itu ada vakumnya. Nah, kalau waktu hidup mesin, vakumnya itu kan mengeluarkan udara. Tapi tidak semua solar, ya, tidak semua solar. Tidak semua solar, sebagian mobil yang ada. Karena di poster ini pada vakumnya, berarti vakumnya itu tidak bagus lagi, dia keras. Tapi setelah dia kembali normal. Kenapa? Dia vakumnya itu sudah masukkan udara ke dalam. Nah, ada vakum ini, vakum kiri masuk ke mesin, ada. Tapi nggak semua solar ya. Tergantung dari dia ya. Tidak ada yang lain. Mana kamera tadi? Masuk.
Sekali lagi, biar diskusi. Hah? Sudah semuanya. Nah, jadi ini kita bagi 3 kelompok ya. Satu kelompok ada 5. Totalnya ini ada 14 orang kita. Nah, jadi ini akan saya bagi dalam pilihnya ya. Atasnya. Jom mukanya sih. Rojan. Oke, Pak, saya akan bacakan dulu. Kira 51, 22, 23. Apa namanya ya? Iya, terus kata orang tadi ya. Ya. Ya, Pak. Ada penutupnya atau ada sininya. Kemudian di sini ada kampas remnya, kampas rem atau biasa disebut dengan backshock. Ada 2 kanan kiri. Kemudian di sini ada adjusternya atau pengaturannya. Ini. Kemudian di sini ada spring. Ini spring untuk pengaturannya atau bekas untuk pengaturannya. Kemudian di sini ada bekas kembali, ada 2, atas dan bagian bawah. Bekas kembali. Kemudian di sini ada pin penguncinya. Ada 2 juga kanan. Ini pinnya untuk lepas di dorong dulu. Ini menuju ke kelas
Kemudian ini untuk tromolnya akan kita ukur diameternya di sini menggunakan jumlah trom yang besar. Udah semua? Udah siap. Oke. Coba jelaskan proses terjadinya pengereman jika kendaraan menggunakan jenis rem tromol secara diskusi kelompok. Ketika menginjak pedal rem, semua permukaan kampas rem akan menempel secara sempurna pada permukaan tromol. Ini terjadi karena ada dua roda silinder dengan dua piston, sehingga saat ada tekanan hidrolik, keempat piston akan menekan keempat ujung faktor rem bersamaan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, komponen apa saja yang memiliki peran penting dalam proses terjadinya pengereman? Komponen 1 piston, 2 diaphragm spring, 3 push rod, 4 air cleaner element, 5 vakum. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, masalah-masalah yang kerap muncul pada rem mobil: pengereman yang tidak merata, pengisian rem tidak padat, proses getaran pengereman, bunyi kasar, rem seret yang berisik, rem mobil blok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, silakan sebutkan pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan secara berkala pada rem tromol. 1. Membersihkan rem tromol. 2. Cek sistem rem tromol. 3. Menjaga kondisi forma bearing roda. Oke, beri tepuk tangan. Coba yang kelompok 1. Coba kasih dinyanyikan. Oke, saya akan menjelaskan soal dan jawaban. Coba jelaskan proses terjadinya pengereman jika kendaraan menggunakan jenis rem tromol secara diskusi kelompok. Rem tromol
tromol ini prinsip kerjanya juga memakai tekanan hidrolik dan kemudian menekan kedua bantalan rem tromolnya. Selain itu, rem tromol juga berfungsi mengubah energi menjadi energi panas. Menurut fungsi tersebut, kendaraan bisa berhenti dari energi panas yang dihasilkan sehingga kendaraan semakin aman. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, komponen apa saja yang dimiliki peran penting dalam proses terjadinya pengereman? Yang pertama piston, yang kedua diafragma spring, yang ketiga push rod, yang keempat air clear element, yang keempat vakum. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, masalah-masalah yang kerap muncul pada rem tromol mobil adalah adapun masalah yang sering timbul pada sistem rem tromol diantaranya rem tidak berfungsi atau blok, minyak rem cepat habis, pengereman dengan menekan pedal yang berulang-ulang. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, silakan sebutkan pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan secara berkala pada rem tromol. Yang pertama, ukur tebal pelapis rem. Jika tebal pelapis rem kurang dari minimum atau mendekati minimum, ganti sepatu rem pada kedua roda. Yang kedua, ukur diameter dalam tromol rem. Jika diameter lebih besar dari spesifikasi, tromol harus diganti. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau membaca soal dan jawaban saya. Coba jelaskan proses terjadinya pengereman jika kendaraan menggunakan jenis rem tromol secara diskusi kelompok. Adanya gesekan diubah menjadi energi putar dan energi gerak. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, komponen apa saja yang memiliki peran penting dalam proses terjadinya pengereman? Piston, diafragma, spring, push rod, air cleaner, elemen, vakum. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, masalah yang kerap muncul pada rem tromol mobil: rem tidak berfungsi atau blong, minyak rem cepat habis, pengereman dengan penekanan pedal yang berulang-ulang. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, silakan sebutkan pemeriksaan apa saja yang harus. Mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya doa agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Kau sudah memberikan kesehatan pada pagi hari ini. Dan Yesus, berikanlah kami kebutaan dan bisa jawab soal yang diberikan guru kami. Dan Yesus, kami sudah selesai mengadakan pembelajaran yang diberikan guru kami. Berikanlah kami kepintaran agar bisa kami melanjutkan semuanya Tuhan Yesus. Dan Yesus, berikanlah kepada guru kami ketabahan agar bisa mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, adapun dosa yang kami sengaja atau tidak sengaja, Engkau hapuskannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, akan dulu. Komputer dulu.
ijazah sebelum pulang? Siapa yang bilang misalkan? Kedua. Diri kepada Allah kita bersalam.